Jadi ini sama temen aku, namanya siapa? Ika Priyanti, Di sini jurusan apa? jurusan Nuclear Engineering, Nuclear Engineering. Ini tahun kah? tahun kedua. Semoga lancar sampai lulus nanti. Karena programnya masuk ke PhD juga. Ya, integrated PhD 5 tahun. Di sini Mbak Ika ini juga dapat beasiswa, tapi beasiswanya beda sama aku. Mbak Ika ini beasiswanya apa, Mbak? Beasiswanya Second Century Fund atau biasa orang kenal C2F. Gitu. Oke, nanti habis ini kita akan nanya-nanya ke Mbak Ika kalau misalkan mau ya, beasiswa tentang C2F. Itu apa, syaratnya apa, terus benefitnya apa, kewajibannya apa, gitu. Penting banget soalnya nanya kewajiban dari beasiswa itu sebelum kita daftar, karena jangan sampai kita merasa tertipu oleh beasiswa yang kelihatannya bagus. Jadi kita udah kenalan sama Mbak Ika, terus aku punya beberapa pertanyaan untuk Mbak Ika tentang beasiswa C2F. Gitu. Ayo Mbak, pertanyaan pertama, apa sih beasiswa C2F itu? Beasiswa C2F itu adalah beasiswa yang dikhususkan dan dialokasikan dari Chulalongkorn University sendiri. Jadi mereka itu punya foundation yang khusus untuk membiayai mahasiswa internasional dan mampu untuk mempublikasi jurnal di top ranking kisaran top 25 dan top 10 ranking jurnal seperti itu. Berat juga ya. Terus jadi semua mahasiswa internasional boleh daftar nih? Iya, mahasiswa internasional, bahkan mahasiswa Thai juga ada slotnya. Oh gitu. Dibuka tiap tahun? Dibuka bisa tiap semester, bisa tiap tahun, dan bisa setiap ketika profesor itu punya slot untuk mahasiswanya. Oh gitu. Jadi apakah cuman profesor tertentu aja? Iya, jadi mereka itu memberikan beasiswa C2F ini ditujukan kepada profesor-profesor yang sudah punya publikasi yang istilahnya mereka dikenal gitu sama jurnal-jurnal yang tentunya udah di luar sana tuh sudah famous lah seperti itu. Oh iya, jurnal-jurnal yang high impact lah ya. Ya, high impact, yang punya impact factor tinggi, yang high index-nya tinggi gitu. Top citation seperti itu. Yes. Jadi ini nggak cuman muridnya berkualitas, tapi dosennya pun juga harus yang berkualitas ya. Terus gimana proses pendaftarannya, Mbak? Proses pendaftarannya ya, kebetulan waktu itu aku itu dihubungi sama senior aku yang sudah lebih dulu terdaftar di Chulalongkorn University. Nah, pada saat itu profesor seniorku ini mendapatkan 2 slot beasiswa C2F. Kemudian 2 slot ini mewajibkan mahasiswanya harus internasional. Nah, kemudian dari informasi profesor ini, beliau memberitahukan kepada seniorku untuk mencari kandidat dari Indonesia seperti itu. Dan pada saat itu aku dikhususkan untuk menyiapkan seperti ya dokumen-dokumen biasa ya, dokumen seperti transkrip, ijazah, kemudian publikasi jika sudah ada, TOEFL, dan surat rekomendasi dari bisa dosen, bisa rektor, bisa orang-orang yang sudah punya posisi lah di kampus sebelumnya. Iya, jadi syaratnya itu ya, kayak dokumen-dokumennya, TOEFL, ijazah, ya transkrip ya, Nilai, surat rekomendasi dan publikasi. Terus kalau boleh tahu nih, syarat TOEFL minimalnya berapa? Minimal 500 sampai 550. 500 sampai 550, tapi 500 masih diterima ya? Masih diterima. Kalau IPK minimal? IPK minimal sepertinya kemarin 3,5 untuk PhD student. Oh gitu, jadi C2F ini bisa untuk master juga? Ada yang untuk master, tapi sepertinya saya belum ada di fakultas yang saya sekarang belajar ya. Oh, jadi sekarang yang di fakultas Mbak Ika ini rata-rata khusus PhD? Rata-rata yang saya tahu itu master continue PhD programnya. Oh gitu. Tapi kalau Mbak Ika sendiri master integrated dengan PhD ya? Nanti akan mendapat gelarnya PhD aja kan ya, tanpa master gelarnya ya? Gitu. Terus tuntutan beasiswanya apa aja? Ya, IPK ada? Tadi
tiap semester itu kita akan laporan proses belajar, IPK-nya tidak boleh kurang dari 3,5. Kemudian nanti di akhir kita diwajibkan untuk publikasi 2 jurnal, dengan satu itu syaratnya adalah harus tembus tier 1 atau top 10 ranking jurnal, dan yang kedua minimal Q1 atau Q1 itu ranking 25 besar atau top 25. Merinding loh aku loh. Hari ini Masya Allah. Ya. Untuk konsultasinya sendiri kemarin atau profesor saya itu dari awal ya sudah mewanti-wanti segera persiapan karena ketika nanti 2 jurnal ini tidak bisa digapai, maka kami semua itu harus mengembalikan uang yang sudah diberikan. Oh my god. Ya, mengembalikan semuanya harus dikembalikan. Masya Allah. Terus semoga dilancarin ya Mbak Ika ya. Aku tahu sini beban di pundak kamu. Aku tahu ini berat banget. Gak kelihatan kan? Nggak kelihatan, tapi berat banget. Tuh. Terus kalau apa sih namanya? Berarti itu dalam jangka waktu 5 tahun. Iya betul, 5 tahun. Kalau misalkan kamu 6 tahun gimana? Kemarin itu kontraknya itu yang terstated adalah 5 tahun ya. Otomatis kalau misalnya kita lebih dari 5 tahun, beasiswa akan di stop dan kita harus tetap mengejar target yang sudah diberikan itu tadi publikasi. Gitu. Jadi mesti nabung-nabung lah ya, pintar-pintar nabung. Kalau dihabisin semua. jangan dihabisin semua. Dikasih uang. Nah itu dia. Sebenarnya kemarin ada 2 mahasiswa postdoc juga yang di lab aku. Mereka postdoc itu kan 1 tahun ya, situ F juga mereka. Jadi situ F ini juga membiayai orang-orang postdoc. Orang-orang postdoc ini mahasiswa yang sudah selesai PhD, tapi mereka masih mau menjalankan penelitian dan mengabdi kepada profesor ini selama 1 tahun. Dan mereka dapat beasiswa dalam rentang waktu 1 tahun. Dan karena corona ini, ya alhamdulillah situ F-nya juga masih pengertian gitu. Jadi mereka extend 1,5 tahun gitu, karena masih menunggu jurnal-jurnal yang mereka submit itu masih under review semua gitu. Ah gitu ya, alhamdulillah masih under review. Jangan sampai ditolak. Jadi alhamdulillahnya ya mungkin ya kita nggak bisa ini ya, kondisi seperti ini kan nggak ada yang mau gitu. Iya benar-benar. Jadi situ F juga masih ada kelonggaran. Gitu. Terus kalau boleh tahu apa sih aja sih benefit yang Mbak Ika dapetin dari beasiswa C2F? Benefitnya itu uang kuliah full ya, uang kuliah per semester. Di Cula itu kan per semesternya kita 31.000 baht. Kemudian untuk per bulan kita dapat stipend atau allowance sebesar 20.000 untuk biaya makan dan kebutuhan, dan tunjangan 10.000 baht untuk tempat tinggal. Wow, jadi 30.000 ya totalnya ya total sebulan. 30.000 per bulan. Ya silahkan teman-teman kalikan. 30.000 dikali sekitar 460-an ya. Ya segitulah kira-kira. Alhamdulillah ya Mbak ya. Itu. Terus cita-citanya apa sih Mbak? Kenapa sampai mau kuliah S3 di Cula gitu? Kalau ditanya cita-cita ya, ini sebenarnya saya juga tersesat ini. Nah, semoga tersesat di jalan yang benar ya. Ya alhamdulillah tersesat di jalan yang benar, karena dulu cita-cita saya menjadi dokter gitu. Ah, ya, sama tapi dong. Allah memberikan jalan lain dan mengabulkan menjadi dokter, insya Allah. Amin amin ya Allah. Kalau di USUD punya USUD, sebenarnya saya juga nggak punya rencana untuk sekolah di Thailand, tapi memang punya keinginan untuk sekolah di luar negeri. Dan actually I don't know why, but it's happened Ya, and I'm here. Ya mungkin seperti itu Mbak. Semoga dimudahkan yang Mbak Ika jalannya ya. Terima kasih Mbak Ika udah ngasih informasi tentang beasiswa kita. Akan sangat bermanfaat insya Allah. Tapi aku sebenarnya nggak punya YouTube channel. Tapi aku nanti numpang aja di YouTube-nya suami aku. Gitu. Jadi terima kasih Mbak Ika. Sampai ketemu lagi.